Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi. Salam peternakan Indonesia. Semoga ternaknya cepat berkembang biak dan cepat banyak. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang pengalaman saya dan tips yang akan saya berikan kepada teman-teman semua selama saya beternak kelinci ya. Saya beternak kelinci itu sudah 2 tahun teman-teman. Sudah 2 tahun kurang lebih, dari awal beternak itu di tahun 2019 akhir ya, sekitar 2019an akhir sampai sekarang ini ya, hampir 2 tahun mungkin. Saya memulai usaha beternak kelinci itu dengan 3 ekor kelinci betina dan 1 ekor kelinci bejantan. Jadi ada 4 ekor kelinci yang saya pelihara di awal beternak saya. Nah, sampai sekarang saya sudah menghasilkan ratusan ekor anakan dan saya sudah menjualnya ratusan ekor anakan itu ya. Terus indukan yang saya dapatkan juga sudah puluhan ekor teman-teman. Nah, sudah puluhan ekor, dan awal beternak itu saya menggunakan kelinci rek ya, karena dulu kelinci rek itu sangat banyak sekali peminatnya ya, karena kelinci rek itu ketika mempunyai sapihan itu sangat cepat sekali lakunya. Nah, jadi saya awal mula menggunakan kelinci rek, dan sekarang saya beralih ke kelinci NZ. Ada beberapa hal yang saya lakukan ketika beternak kelinci ya, di awal saya beternak ya. Jadi beternak kelinci itu tidak asal teman-teman, tidak asal, karena beternak kelinci itu harus mempunyai ketelatenan dan keuletan dalam beternak. Jadi kita harus mempunyai manajemen kandang yang baik supaya kita bisa mengembangkan ternak kita. Jadi ketika kita sudah mempunyai manajemen kandang yang baik, ternak kita juga akan cepat berkembangnya. Nah, bagaimana sih cara menciptakan manajemen kandang yang baik gitu ya. Jadi awal saya beternak, sepengalaman saya dulu ya, sepengalaman saya dari 4 ekor kelinci betina itu, saya mempunyai target indukan itu 10 ekor teman-teman. Mempunyai target 10 ekor indukan yang saya punya. Nah, padahal saya baru mempunyai itu 3 ekor indukan ya, 1 bejantan dan 3 ekor indukan yang betina. Nah, bagaimana saya bisa menghasilkan 10 ekor kelinci indukan itu? Nah, saya menghasilkan itu tidak beli lagi teman-teman. Saya menghasilkan 10 ekor indukan itu tidak membeli lagi ya, karena yang saya lakukan adalah bagaimana supaya 4 ekor kelinci yang sudah saya punya itu berkembang biak dan cepat banyak. Nah, itu yang saya pikirkan ya, bagaimana manajemen kandang itu kita susun dengan baik. Nah, jadi yang saya lakukan pertama adalah merawat 3 ekor indukan yang sudah saya punya ya. Padahal pas waktu saya beli itu kelinci sudah bunting usia 2 minggu. Nah, selang 2 minggu kemudian setelah saya beli itu 3 ekor kelinci indukan saya itu melahirkan teman-teman. Nah, 3 ekor kelinci melahirkan dan 1 ekor kelinci itu melahirkan 7 ekor anakan. Nah, jadi 3 kali 7 itu adalah 21. Jadi sekitar 21 ekor anakan itu saya mempunyai anakan ya, yang nantinya akan menjadi aset di kandang saya. Nah, jadi dari 21 ekor anakan itu, apakah nantinya ketika sudah sapi itu akan saya jual semua ataupun saya pelihara semua? Dan itu saya memikirkan itu teman-teman. Jadi setelah saya memikirkan, ternyata ketika kita mempunyai anakan banyak terus kita pelihara semua, nanti kita mengeluarkan ongkos di pakan. Nah, itu kita sudah memikirkan bagaimana sih supaya manajemen kandang itu baik, antara manajemen pakan ya, manajemen kesehatan dan lain-lain ya. Jadi kita itu harus mensinkronkan antara itu semua. Jadi ketika kita sudah mempunyai 21 ekor anakan, terus saya mempunyai beberapa anakan kelinci betina ya, kalau nggak salah itu sekitar 10 ekor anakan. Nah, 10 ekor anakan kelinci betina dan 11 ekor anakan kelinci bejantan. Nah, jadi bagaimana sih supaya kita mendapatkan induk yang banyak? Apakah 10 ekor anakan kelinci betina itu saya besarkan semua? Dan hasilnya saya tidak membesarkan semuanya teman-teman. Kenapa? Karena ketika saya menjual anakan kelinci betina semuanya, nanti kelinci yang bejantan saya akan merasa kesusahan dalam menjual. Nah, itu dulu ya teman-teman, itu dulu ketika saya belum bermain di kelinci pedaging ya. Karena kelinci rek sendiri dulu saya itu menjualnya kelinci sapihan, belum saya fokuskan ke pedaging. Nah, jadi yang saya lakukan yaitu memelihara 3 ekor kelinci betina ya, anakannya saya pelihara. Jadi yang 7 itu saya ikut
sertakan ke anakan yang 11 ekor kelinci bejantan itu, jadi sekitar 18 ekor kelinci saya jual, dan yang 3 ekor kelinci betina itu saya besarkan untuk dijadikan calon indukan baru. Nah, jadi saya sudah mempunyai aset ya, ataupun saya menginvestasikan 3 ekor anakan kelinci itu untuk dijadikan kelinci indukan. Nah, jadi saya sudah mempunyai 6 ekor kelinci betina waktu itu ya. Jadi 18 ekor itu saya jual. Nah, hasil saya jual itu belum saya masukkan ke dalam kantong saya. Hasil yang saya jual itu saya masukkan ke dalam biaya untuk pakan lagi, teman-teman. Jadi saya tidak membuang uang saya lagi untuk membeli pakan ya. Yang saya buang itu adalah hasil saya menjual kelinci, terus saya larikan lagi ke kelinci. Jadi dari kelinci untuk kelinci itu yang saya lakukan ketika awal beternak. Nah, saya belum memikirkan tentang keuntungan, teman-teman, waktu itu ya. Yang saya pikirkan adalah bagaimana supaya saya itu mempunyai kelinci banyak ya, dengan manajemen yang baik dan dengan perawatan yang baik pula. Jadi untuk memikirkan keuntungan itu saya belum memikirkan sama sekali, teman-teman ya. Jadi yang penting kelincinya itu banyak dulu, dan target yang saya lakukan itu sekitar 10 ekor indukan, teman-teman ya. Jadi 10 ekor indukan itu bagaimana supaya saya mempunyai 10 ekor indukan itu. Jadi saya sudah mempunyai 6 ekor kelinci betina, dan tinggal 4 ekor kelinci betina lagi supaya menjadi 10 ekor kelinci betina. Nah, di periode kedua ya, di periode indukan melahirkan di keduanya itu kan lahir lagi itu sekitar 18 ekor, teman-teman. Nah, 3 ekor melahirkan 18 ekor, dan lagi saya menyisakan 3 ekor anakan kelinci betina lagi, teman-teman. Jadi anakan kelinci betina kita pisahkan, kita besarkan, dan yang 15 ekor kita jual, kita belikan pakan lagi. Jadi sampai saya mendapatkan 10 indukan itu saya belum memikirkan keuntungan, teman-teman. Yang penting supaya saya itu bisa mencapai target yang saya punya dulu. Nah, itu baru saya memikirkan hasil dari peternak kelinci. Nah, alhasil ketika periode ketiga saya sudah mempunyai 12 ekor kelinci betina ya. Terus di periode keempat itu saya sudah bisa mendapatkan keuntungan ataupun hasil dari menjual anakan kelinci. Nah, jadi di periode keempat itu hasil menjual anakan kelinci saya bagi menjadi 2, teman-teman. Jadi yang setengahnya untuk membeli pakan, dan yang setengahnya itu untuk biaya saya merawat kelinci, jadi untuk saya sendiri. Jadi saya sudah mendapatkan hasil dan mendapatkan keuntungan. Nah, jadi di periode keempat juga indukan ya, anakan yang sudah saya siapkan menjadi indukan itu sudah menjadi indukan 6 ekor, teman-teman. Jadi sisanya itu belum menjadi indukan ya. Nah, dari 6 ekor itu kelahiran sekitar 77 terus ya, 78. Nah, jadi 6 ekor kali 7 itu sudah berapa ekor ya. Nah, nanti kita jual lagi, kita jual sepenuhnya, teman-teman. Nah, terus awal saya memeliharakan target 10 ekor indukan. Nah, dari 10 ekor indukan itu setiap bulan menghasilkan 70 ekor anakan, teman-teman ya. 70 ekor anakan kita jual. Nah, jadi hasil penjualan 70 ekor anakan itu saya juga menyisakan untuk membuat kandang lagi, memperbanyak kandang, dan menyiapkan kandang yang baru untuk saya membesarkan lagi peternakan saya menjadi sekitar puluhan ekor kalau nggak salah waktu itu ya. Waktu itu tuh untuk kelinci Rex sendiri sekitar 35 ekor indukan. Nah, jadi bisa dibayangkan, teman-teman ya, 1 ekor itu beranak 7 ekor anakan ya, dikali 30 ya, itu sudah berapa ekor anakan yang kita hasilkan. Nah, itu, teman-teman. Jadi target yang harus kita capai pertama itu yang jangan terlalu banyak dulu ya, targetnya itu harus kita capai dulu. Nah, nanti ketika target sudah tercapai, nanti kita membuat target yang baru lagi, berapa ekor indukan lagi. Nah, itu pelan-pelan, teman-teman. Yang penting pola perawatan ataupun manajemen kandangnya itu bagus ya, antara manajemen kandang di pakan ya, di kandang itu sendiri, dan di penjualan itu sendiri. Jadi sebisa mungkin di awal beternak itu jangan langsung memikirkan keuntungan. Nah, ketika teman-teman langsung memikirkan keuntungan, nanti yang dihasilkan adalah kerugian malahan ya, karena ngoyo istilahnya itu terlalu menggebu-gebu dalam mencari keuntungan ya, tidak melihat proses yang teman-teman
jalani. Nah, itu yang paling penting itu adalah pengalaman dan proses dalam beternak, teman-teman. Ya, ketika teman-teman sudah memahami dalam beternak itu seperti apa, nah nanti keuntungan yang akan dihasilkan itu mengalir terus, teman-teman. Yang penting apa? Yang penting itu teman-teman sudah bisa menciptakan manajemen kandang yang baik ya, dengan pola pakan yang baik, dengan kandang yang sudah tersusun dengan baik, ya, dengan kebersihan kandang yang sudah terjaga. Nah, itu yang penting, teman-teman. Terus penjualan juga teman-teman sudah bisa menjual dengan kualitas yang baik, itu penting, teman-teman. Jadi tidak asal. Kenapa saya sudah kenapa kelinci 4 ekor itu bisa jadi ratusan ekor? Nah, kan itu hal yang luar biasa, teman-teman. Hal yang luar biasa itu karena perkembangannya itu begitu nikmat ya, begitu nikmat dalam prosesnya. Jadi tidak langsung banyak gitu, tidak langsung banyak, tidak, tapi melalui proses ya, sedikit demi sedikit nantinya jadi banyak gitu. Nah, jadi untuk teman-teman pemula yang baru belajar dalam beternak kelinci itu jangan langsung menghayal, oh keuntungannya banyak, oh seperti ini, oh seperti ini. Jangan, teman-teman. Yang penting teman-teman bisa melewati proses-proses yang ada ya, yang biasa peternak kelinci lain alami ya. Itu penting sekali. Terus telaten dalam merawat, terus jangan sampai gampang putus asa. Karena biasanya ketika teman-teman pemula itu mempunyai kelinci ya, apalagi ketika sudah mempunyai kelinci sapihan ya, kita rawat, nah biasanya itu kelinci sapihan itu akan sangat gampang sekali terkena penyakit, ataupun biasanya penyakit-penyakit yang ada pada kelinci itu sangat rawan sekali menyerang anakan kelinci yang baru sapih. Nah, ketika anak kelinci yang baru sapih itu diserang penyakit yang biasanya seperti mencret, kembung ya, itu rawan sekali mati, teman-teman. Nah, jangan sampai teman-teman itu putus asa. Nah, jadikan pelajaran aja, teman-teman, pelajaran dan pengalaman supaya nanti hal-hal yang seperti itu bisa dicegah ya, bisa dicegah dan bisa ditangani. Jadi seperti itu prosesnya. Jangan baru pertama kali memelihara terus kelincinya banyak yang mati itu langsung menyerah, itu jangan, teman-teman. Saya juga sempat mengalami ya ketika awal beternak ya, di periode keberapa itu banyak sekali kelinci yang mati karena pas posisi musim hujan. Nah, dari sekian banyak yang mati itu ada puluhan ekor, teman-teman, puluhan ekor anakan yang mati. Belum sempat saya jual, padahal ya sudah ada yang siap ambil ya padahal waktu itu, tapi belum sempat diambil. Nah, itu puluhan ekor mati, jadi saya sempat merugi ya, tidak untung terus, teman-teman, tapi sempat merugi. Nah, dari pengalaman itu saya menciptakan hal-hal baru ya, bagaimana supaya menangani kelinci itu tidak mati seperti mencret, kembung ya, itu yang menjadi penyebab utama kelinci sapihan itu gampang sekali mati, teman-teman. Terus saya menciptakan obat-obatan yang sekiranya itu gampang sekali kita dapat gitu. Terus pakan yang kita buat ataupun pakan yang kita racik itu sebisa mungkin aman ketika di musim penghujan. Nah, itu kita pikirkan, teman-teman. Nah, itu bisa kita lakukan di manajemen pakan. Nah, manajemen pakan itu juga sangat penting, teman-teman ya, karena manajemen kandang itu meliputi pakan. Nah, pakan juga kalian harus menciptakan pakan yang bagus, pakan yang kualitasnya itu tidak kalah dengan pelet, karena pelet sekarang ya, pelet kelinci itu sudah harganya sudah mahal. Ketika teman-teman menggunakan full pelet itu nanti hasil yang teman-teman peroleh menjadi semakin menipis ya. Tapi kalau teman-teman bisa menciptakan pakan yang bagus, pakan yang berkualitas ya, menyaingi pelet, terus harganya yang serendah mungkin, nah itu nanti teman-teman bisa mendapatkan keuntungan itu yang berlipat. Nah, itu gambaran untuk teman-teman ya. Kalau untuk saya sendiri ya alhamdulillah sudah bisa menciptakan pakan yang dananya seminim mungkin ya, minim, terus kualitasnya ya sudah cukup baik untuk perkembangan kelinci. Nah, itu teman-teman, yang penting dalam pengelolaan manajemen kandang yang baik ya, tentang kesehatan kelinci, jaga kesehatan kelinci ya, jaga kandang, kebersihan kandang, terus suhu ruangan. Nah, itu teman-teman, jadi itu penting ya. Nah, prosesnya apakah langsung? Tidak, teman-teman ya, prosesnya itu panjang. Jadi teman-teman harus memahami manajemen pakan, tapi juga harus memahami tentang manajemen kandang yang lain seperti suhu ruangan. Nah, itu
prosesnya tidak langsung bisa teman-teman, tapi harus melalui proses-proses yang agak panjang. Jadi sebisa mungkin tanya ke teman-teman pemula, tanya ke teman-teman senior yang sudah berpengalaman, gali ilmunya. Nah, nanti teman-teman bisa mendapatkan keuntungan, yaitu ilmu yang akan teman-teman peroleh. Jangan malu bertanya teman-teman ya, jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya nanti ternaknya tidak cepat berkembang. Nah itu teman-teman, itu saran saya, dan itu salah satu keuntungan yang besar ya, karena ilmu itu bisa kita dapatkan gratis ya, asal kita itu mau berusaha. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, itu pengalaman dan tips dari saya supaya kelinci teman-teman ya, kelinci yang awalnya sedikit bisa menjadi banyak dengan tatanan yang baik, dengan manajemen kandang yang baik. Nah, kita bisa teman-teman, kita bisa ya. Nah, ini semoga bisa menjadi gambaran untuk teman-teman semua, bisa memotivasi teman-teman pemula untuk ternak kelinci, khususnya untuk peternakan kelinci berdaging. Dan satu hal lagi teman-teman, kenapa saya berpindah ke kelinci NZ, saya mempunyai alasan tersendiri. Nah, nanti akan saya buatkan videonya kenapa saya itu beralih ke kelinci NZ. Nah, dari kelinci lek yang sudah puluhan ekor itu saya jual dan saya carikan kelinci NZ. Nah, ini saya baru memulai usaha ternak kelinci berdaging ya dengan kelinci NZ. Jadi masih belum banyak indukan yang saya punya teman-teman. Saya baru mulai mengembangkan lagi kelinci NZ saya ya. Jadi sudah ya, alhamdulillah sudah mempunyai indukan yang bagus ya. Seperti ini 2 ekor anakan ini yang dulunya saya besarkan. Nah, ini sudah jadi indukan, dan yang satu itu sudah mendekati HPL, itu sudah mengangkut ataupun membuat sarang, dan yang satunya lagi ini sekitar tanggal 5 itu saya catat ya, itu HPL nya teman-teman. Nah, ini adalah perkembangan ataupun hasil dari peternak saya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.